Introduction. SDN Sinargala 2, Lemasugi Subdistrict, was developed as an educational institution that develops national culture and character inseparable from the cultural values embraced by a nation. SDN Sinargala 2 is one of the favorite schools in Sinargala village, Lemasugi Subdistrict, with a total of 212 students and 10 teachers. Bersika is the vision of our school. Achievement, religious, healthy, creative and trustworthy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa dulu. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang belum hadir? Siapa yang nggak sekolah? Nijar kemana Nijar? Sakit apa? Demam. Demam. Sesuai yang sudah Bapak katakan sebelumnya, kita akan melanjutkan materi pelajaran IPAS. Coba, ada yang tahu mengenai apa kira-kira? Oke, gaya. Nah, itu baru kita bahas sedikit. Nah, kita akan maksimalkan sekarang pembahasan materi mengenai gaya. Yang akan kita bahas yaitu gaya otot dan gaya gesek. Tapi sebelum itu, karena pembelajarannya ini bersifat kelompok, kita akan bagi kelompok dulu ya. Sekarang semuanya berdiri coba. Bikin sebuah lingkaran di sini. Nah, kita sambil bernyanyi berjalan. Mari kita bergembira bersama. Hilangkan duka dan lara, marilah bergembira. Tirukanlah. Berempat. Oke, siapa yang gak kebagian ini? Oke, karena kebetulan ada yang tidak sekolah ya. Oke, udah ini masuk ke sini aja, yang ini masuk ke sini. Silakan kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya yang sudah dibentuk ini. Silakan. Oke, sudah bergabung dengan kelompok masing-masing sudah? Perlu diketahui bahwa pada pertemuan kali ini tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian mampu memahami konsep dasar gaya dan pengaruh gaya terhadap benda. Oke. Kemudian yang kedua, nanti kalian pun harus mampu memahami konsep gaya gesek dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, untuk memahami kedua tujuan itu nanti Bapak akan bagikan LKPD-nya supaya kalian dipelajari. Dan pada pertemuan kali ini kita menggunakan model pembelajaran discovery learning. Nanti kalian akan mencari sendiri jawaban-jawaban yang akan kita cari materi sekarang. Kemudian nanti kita simpulkan di akhir. Apakah penemuan kalian itu sesuai dengan konsep atau enggak.
Nah, ini LKPD yang nanti harus kalian isi di setiap kelompok ya. Untuk pengisiannya nanti akan Bapak kasih tahu setelah ini dibagikan. Ini ada 2 LKPD ya. Yang pertama LKPD mengenai kita akan mencari konsep gaya ya. Kemudian yang kedua ini ada mengenai konsep gaya gesek pada benda. Ini setiap kelompok 1 ya. Ini 3.1. Ini kelompok 2 ya. 3.1. Nah, ini 3.2. Di kolom nama ini dikasih nama kelompoknya. Di kolom nama dikasih nama kelompoknya, silakan ditulis. Perhatikan pertanyaan pertama di sana. Bagaimana kita memindahkan benda? Ketika kita akan memindahkan benda, tentunya ada usaha yang akan kita lakukan. Coba Didin, coba ke depan Din. Sini. Ini namanya apa ini? Meja ya. Coba kalau Kudidin dipindahkan ini meja akan seperti apa? Coba pindahkan. Oke. Ditarik ya. Coba kalau dipindahkan lagi ke sana. Oke. Di sana ada kegiatan apa? Ditarik. Kemudian ketika dipindahkan ke depan itu didorong. Nah, kegiatan seperti itu yang Didin lakukan pada benda ini adalah kegiatan memberikan gaya. Dia sudah mengeluarkan gaya terhadap benda ini. Berarti gaya itu apa ya? Nah, itu lebih tepatnya. Gaya adalah interaksi pada benda, bisa berupa tarikan atau dorongan. Berarti ketika kita mengaitkan dengan LKPD ini, bagaimana kita memindahkan benda? Artinya kita bisa menarik atau mendorong. Nah, otomatis ketika kegiatan interaksi menarik atau mendorong itu, kita sudah memberikan gaya terhadap benda tersebut. Ada 2 pertanyaan ya. Ada 2 pertanyaan. Itu berkaitan dengan materi yang ada di buku. Oke, silakan dikerjakan itu. Coba ini dijawab dulu tuh. Bagaimana kita memindahkan benda? Tuliskan cara-cara yang kamu bisa lakukan. Nanti tuliskan cara-caranya. Kamu memindahkan benda dari suatu tempat ke tempat lain, cara-caranya gimana? Ini, yang ini. Tadi kan udah dicontohkan sama Didin. Kalian harus melakukan beberapa percobaan ya. Ini bola ini akan digelindingkan di sini. Coba ambil. Kasar karena ada pasir-pasirnya. Oke. Ini kan permukaannya licin ya. Licin. Kita akan bandingkan gesekan di tempat yang licin dengan yang tempat yang kasar nanti. Besar di mana gesekannya? Artinya lambat di mana benda itu menggelinding. Oke ya. Pertama kelompok 1 mana? Tuh, kelompok 1 ini. Uji coba yang ini. Kamu gelondorkan di sini sampai sana. Oke ya. Cukup. Kemudian coba gelindingkan dari sini ke sini. Duduk. Oke, ternyata tidak nyampe ya. Karena gesekannya semakin besar. Oke, silakan semuanya masuk kembali. Bergabung dengan kelompok masing-masing, silakan.
Nah, kalian kasih tahukan apa yang sudah kalian dapat dari percobaan di luar dengan teman-teman kelompoknya sendiri ya. Silakan. Berarti kan ini tinggal gambar ini pakai roda ya. Dari percobaan tadi, coba siapa yang dapat menyimpulkan, Cung? Pergerakan bola atau perpindahan bola di tempat yang licin akan lebih cepat karena gaya gesekannya kecil. Di tempat yang licin akan lebih cepat ya bergerak bola karena gaya geseknya Kecil. Oke, bagus sekali, tepuk tangan dong. Satu lagi, siapa yang akan menyimpulkan? Cung. 1, 2, 3, 4. Oke, ya. Silakan dikerjakan untuk LKPD 3.2-nya ya, yang sudah tadi dibagikan. Silakan dikerjakan kembali bersama dengan kelompoknya. Kelompok 1, sini LKPD 3.1-nya. Kelompok 2, Kakak Payun. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Cukup. Oke. Silakan kembali ke itu tadi LKPD 3.1 ya yang sudah kalian perlihatkan di depan. Nah, sekarang LKPD 3.2 nanti kalian bacakan hasilnya sesuai dengan urutan pertanyaan yang ada di LKPD. Tinggal membacakan aja. Itu adalah hasil dari diskusi kalian hari ini. Kelompok 3, silakan bacakan. Ini adalah kerja kelompok dari kelompok 3. Permukaan yang dicoba licin. Hasil pengamatan, bola berjalan cepat. Kasar, bola berjalan lambat. Gaya gesek dipengaruhi oleh kasar dan licinnya permukaan. Luas permukaan dengan ringan beratnya benda. Gerak benda. Gaya gesek adalah gaya yang dihasilkan dari gesekan dua benda. Semakin besar gaya gesekan, maka semakin lama berpindahan benda. Coba kita ambil kesimpulan dari materi yang sudah kita ajarkan. Apa yang kita ajarkan sekarang? Gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot itu dapat dikeluarkan oleh makhluk hidup, yaitu manusia dan hewan. Semakin besar gaya geseknya, semakin licin permukaan suatu benda, maka semakin kecil gaya geseknya. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga kedepannya nanti kita akan masih membahas mengenai gaya, tapi bukan gaya otot dan gaya gesek, melainkan gaya magnet yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kumpulkan hasil LKPD-nya. Silakan sini. Oke, kumpulkan. Mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Semoga kita diberikan kesehatan untuk pertemuan selanjutnya. Oke. Sebelum kita akhiri, kita tutup pertemuan ini dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa?